gaspol. 1, 2, 3. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Kalau kita mencari sebuah sports car yang bentuknya sedan, yang bukan hanya menawarkan performance dan handling, tapi juga menawarkan kenyamanan yang luar biasa, nggak banyak pilihan mobil yang seperti itu. Dan salah satunya adalah ini. Ini adalah Porsche Panamera, sebuah sports car sedan atau juga sebuah luxury sedan yang dijual oleh Porsche. Dan dalam video ini aku akan memperlihatkan ke teman-teman seperti apa sih mobil ini, seberapa nyaman sih mobil ini, dan juga seberapa kencang sih mobil ini. Simak videonya. Ini adalah Porsche Panamera 4e Hybrid. Seperti aku bilang, yang aku review ini adalah Panamera 4e Hybrid. Jadi menggabungkan antara mesin listrik dan mesin bensin, sehingga mobil ini bisa mendapatkan tenaga tambahan lagi yang dihasilkan oleh motor listrik. Nah, mobil ini sendiri ini bukan hanya sebagai hybrid electric vehicle biasa, tapi ini juga sebuah plug-in hybrid electric vehicle yang berarti harus di-charge mobilnya. Dan total tenaga yang dihasilkan oleh motor listrik sendiri adalah 132 HP dan torsinya 250 Nm, dan range yang bisa dicapai dengan elektrifikasi sendiri dengan motor listrik sendiri ya. Kalau kita menggunakan mesin listrik itu adalah 50 km. Digabung tenaganya dengan mesin bensin dan mesin listrik, mobil ini bisa menghasilkan tenaga 462 HP dan torsinya 700 Nm yang bisa membuat mobil ini menempuh 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 4,4 detik. Dan ini adalah varian hybrid terendah untuk Panamera, karena Panamera ini banyak ya variannya ya, mulai dari Panamera Basic, Panamera Eksekutif, Panamera 4, Panamera 4e Hybrid seperti di sebelahku ini, sampai yang paling kencangnya adalah Panamera Turbo SE Hybrid yang akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya hanya sekitar 3,5 detikan. Dan tenaganya itu di 680 HP, yang berarti sudah kencang. Jadi kalau menurut teman-teman ini sudah sangat kencang, masih ada lagi yang di atas ini yang jauh lebih kencang juga. Dan kalau teman-teman heran, kok tinggi? Sebuah sports car sedan kok tinggi? Karena ini mobil sudah dilengkapi dengan air suspension, dan ini aku setting ke paling tinggi karena aku masuk ke parkiran yang banyak bebatuannya, jadi aku set paling tinggi. Dan masuk ke parkiran bebatuan seperti ini aja, mobil ini masih bisa dibilang nyaman, sangat nyaman. Dan kita akan coba juga nanti pada saat jalan. Lampu ini dia entah dia sudah menggunakan PDLS Plus atau belum, tapi PDLS Plus itu adalah sebuah opsi atau Porsche Dynamic Light System Plus. Lampu sudah LED dilengkapi dengan 4 titik buah. Nah, nggak usah berlama-lama, kita coba langsung lihat aja ke mesinnya. Nah, di balik kap mesinnya adalah sebuah mesin yang spesial juga. Di sini pun juga ditulisin nih 2900 cc V6e Hybrid. Jadi basically mobil ini memiliki mesin 2900 cc V6 dengan turbo. Mesinnya sendiri memproduksi tenaga 330 HP serta torsinya 450 Nm. Motor listriknya bisa menghasilkan tenaga sampai 132 HP dan torsinya 250 Nm. Digabung, mobil ini memiliki tenaga 462 HP dan torsinya 700 Nm. Torsinya aja setara dengan SUV, besar sekali untuk torsinya. Tenaga dan torsi disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8-speed PDK atau transmisi dual clutch-nya Porsche. Jadi memang ya, setiap variannya Panamera yang memiliki angka 4 itu berarti ini adalah sebuah all-wheel drive. Sedangkan yang nggak ada angka 4-nya itu hanya sebuah two-wheel drive. Berbeda dengan SUV-nya mereka seperti Macan dan Cayenne. Kalau Macan dan Cayenne itu varian apapun standarnya sudah menggunakan transmisi all-wheel drive. Oh ya,
Akselerasinya 0 sampai 100 km per jam tuntas hanya dalam 4,4 detik saja. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Secara bentuk memang terlihat sekali bahwa ini mobil yang panjang. Betul, panjang dari mobil ini adalah 5039 mm, 5 meter lebih, lebarnya 1,9 meter. Lebar banget dan panjang banget, dan tingginya sih nggak begitu tinggi, tergantung air suspensionnya juga. Kalau yang rendah itu bisa rendah banget seperti ini. Jadi ini aku kasih beberapa, aku kasih lihat nih 3 level untuk air suspensionnya. Ini adalah yang lift, ini adalah yang normal, dan ini adalah yang low-nya. Ya, kalau yang low memang dia kelihatan pendek banget. Nah, bentuk seperti aku bilang, dia memang seperti coupe dia bentuknya, sehingga dia terlihat sangat landai sekali. Untuk membuka pintunya tinggal masukkan tangan kita saja sudah langsung terbuka pintunya. Itu berlaku juga di semua handle pintu. Mengunci pun juga di sini ada bentuk seperti segi panjang gitu, tinggal kita sentuh aja mobil akan langsung terkunci. Nah, memang kelihatan spionnya dia nggak nutup. Itu tuh, jadi semua line up Porsche itu diberi pilihan. Kalau misalnya dikunci, apakah spionnya mau langsung tertutup apa enggak. Kalau misalnya mau langsung ketutup, cukup tekan saja sensornya yang lama seperti ini, dia akan langsung menutup. Itu berlaku juga kalau misalnya dari kunci. Tombol lock kita tekan juga agak lama. Membukanya pun juga sama. Masukkan tangan kita agak lama, spionnya akan langsung membuka. Dan juga sama kalau dikunci, tekan tombol unlock agak lama, dia akan langsung terbuka. Pintu sudah pasti ini mobil harga 4 miliar ya. Dia pasti sudah dilengkapi dengan vacuum door. Jadi nggak perlu takut pintu nggak rapat lagi, sudah pasti langsung kesedot sendiri pintunya. Dari bagian belakangnya yang aku suka adalah light barnya ini nih. Light barnya ini kelihatan sangat keren sekali, apalagi pada saat malam hari. Light bar kelihatan sangat bagus sekali, dan dia nyambung dari ujung sampai ujung. Karena Panamera sebelumnya itu tuh kelihatan seperti terpisah dua gitu lampunya. Sekarang enggak, dia gabung jadi satu. Di sini ada aksen warna hijau di logonya. Jadi memang dari luar saja sudah kelihatan bahwa ini adalah sebuah Panamera e-hybrid. Dari remnya, aksen-aksen warna hijaunya, itu semua disebut acid green oleh Porsche. Jadi kita diberitahu bahwa ini adalah sebuah e-hybrid. Knalpot ada 2 di kanan sama di kiri, dan suaranya juga sangat luar biasa, nanti kita dengerin juga. Bagasinya, membukanya itu bisa. Oh ya, satu lagi yang juga bagus adalah bentuk lampu indikatornya. Jadi nih ya, nah ini kuncinya Porsche. Porsche itu kunci kurang lebih sama semua, nggak ada bedanya. Bentuknya begini semua, kecil, dan ada siluet mobilnya juga kecil, jadi juga gampang mau dikantongin. Bentuk lampu indikatornya nih, ini bentuknya keren gitu loh. Pada saat malam hari pun juga dia kelihatan keren. Nah, membuka bagasi cukup ayunkan kaki saja akan langsung terbuka. Bagasinya ini sangat besar sekali, ditambah di bagian bawah ada tempat penyimpanan lagi, tapi tidak dilengkapi dengan ban serep, hanya dilengkapi dengan tire repair kit saja. Kursi tengah masih bisa dilipat lagi, jadi ini segini aja udah besar. Kursi tengah bisa dilipat, dan kursinya pun juga lantai rata pada saat dilipat. Jadi kita mau masukin tempat tidur pun kesini pun juga bisa, atau kita mau letakkan mungkin tas golf kita pun juga bisa di sini. Oke, ini enak nih, nutup bagasi dia nggak terlalu cepat dan nggak terlalu pelan juga. Nah, di bagian belakangnya juga ada lagi, yaitu sayap spoiler. Yang membukanya dia bukan seperti di Panamera Turbo yang bukanya tuh seperti ke atas terus ke samping gitu, enggak. Itu kalau itu sih keren banget itu. Dia membukanya biasa, hanya ke atas saja begini, dan dia akan buka di kecepatan 100 ke atas, atau bisa langsung kita buka dari dalam. Karena kalau cuma bisa buka pada saat 100 ke atas, ya kita nggak bisa bersihin bagian dalamnya nanti. Jadi Porsche masih bisa dibuka pada saat kecepatan rendah, bukan kecepatan rendah, pada saat berhenti juga. Kita lihat interiornya, kita lihat bagian belakang dulu. Oh ya, sebelum itu kita lihat coba tempat chargernya ini nih. Nah, tempat chargingnya di sini ini dia, jadi tinggal kita buka seperti ini aja. Nah, colokannya ada di bagian sini. Nah, mobil ini tidak bisa dicolok dengan fast charging, tidak bisa dicas dengan fast charging, hanya bisa dengan DC saja. Kenapa? Jadi gini, ini adalah sebuah hybrid. Solusinya kalau misalnya kita mau charge-nya cepat, ya kita isi bensin aja sudah. Jadi pada saat mesin nyala kan dia akan langsung ngecas baterainya, dan ngecasnya pun dia juga cukup cepat. Karena mobil listrik saja yang perlu pengecasan cepat. Kalau ini kan kalau misalnya mau cepat dia isi bensin. Karena saat mesin nyala pun dia juga akan langsung ngecharge. Nah, pada saat ngecas pun juga
dalam kondisi mobil terkunci dia tetap ngecharge, dan kita tekan ini saja di bagian kanan dia langsung berhenti. Dan ini di bagian atas adalah tombol untuk timer chargingnya. Nah sedangkan tangki bensin ada di sebelah kanan, dan membuka tidak bisa secara tekan seperti ini aja, harus dari tombol di dalam. Oke, kita lihat interiornya. Bagian belakangnya ini bisa dibilang dia cukup lega ya. Lega, dia tinggiku 179 cm. Sisa headroom dia ya tidak begitu banyak sih emang. Sisa headroomnya lumayan banyak juga, dan ini adalah posisi berkendaraku. Kursinya dia empuk, sangat empuk, dan dia seperti semi bucket ya. Jadi dia headrest ini nyambung dengan kursi dan tidak bisa diatur-atur lagi. Tapi ini sudah pas kursinya ini. Tengah ini ada armrest lagi. Nah, jadi ini ada tuas yang harus ditekan dulu pada saat mau bukanya. Di tengahnya ada dua cup holder. Cup holder jadi dua ukuran ya, satu yang gede, satu yang kecil juga. Dan cup holder sendiri juga sebetulnya nggak masukin tangan sini, tapi cup holdernya aja dia juga empuk. Dan ya armrestnya memang dia tidak begitu besar, armrestnya bisa dibilang kecil. Jadi jatuhnya ini bukan sebuah armrest, bisa dibilang hanya sebuah cup holder aja kalau kita meletakkan minuman di sini. Di tengah sini ini adalah tempat untuk meletakkan HP kita, mungkin ya, tempat untuk meletakkan HP. Sama di sini ada tombol untuk membuka tutup sunroof. Jadi tiranya bisa kita buka tutup dari sini. Sama ada dua AC yang mengikuti dengan pengaturan AC di depan. Kalau misalnya mau yang ada pengaturannya sendiri bisa, itu ada opsinya lagi. Bisa bayar lagi untuk nambah AC itu. Sama di kanan sama di kiri juga ada untuk ventilasi AC-nya. Speaker dia menggunakan Bose, jadi sudah pasti sangat enak kualitasnya. Kita lihat bagian depannya, karena sebuah Porsche itu yang spesial adalah bagian paling depannya. Nah sekarang kita nyalain dulu mobilnya, langsung kembali ke posisi terakhir yang aku set. Kita nyalain. Nah berhubung masih pakai mesin listriknya, jadi masih belum nyala mesin bensinnya ya. Pengaturnya kalau misalnya kita mau nyalain tinggal pencet e-charge saja. Wow, suara V6 memang sangat enak sekali untuk didengar. Coba kita tes coba suaranya pakai Sport atau Sport Plus. Tapi ini mesinnya masih dingin, kita tunggu sampai mesinnya panas dulu aja. Kita bahas dulu kabinnya. Interiornya dia Porsche ya, memang enak sekali interiornya nih. Instrumen yang besar, dia tachometer masih analog, sehingga juga pada sepindah gigi itu sangat satisfying juga untuk dilihat ini. Lalu juga speedometer dan informasi-informasi di bagian kanan sama di kiri itu sudah full digital dia, sehingga pun juga enak juga untuk dilihat. Layar tengah ini juga lengkap sekali, dia sudah ada Apple CarPlay. Lalu juga untuk pengaturan dari mobil bisa kita lihat dari sini, untuk air suspensionnya, pengerasan suspensinya, mode berkendara pun juga bisa kita lihat dari sini dan bisa kita atur dari sini. Nah ini sekarang mesinnya udah panas, kita coba dengerin aja. Kita pindah ke Sport. Wow, suaranya langsung berubah dia. Sport Plus juga dia lebih in lagi suaranya. Kita gas coba ya. Suaranya. Cuman sayangnya dia ada soft limiternya nih. Nah dia itu ada soft limiter, jadi nggak bisa pamer terlalu banyak tuh, nggak bisa, hanya di hold di 3000 RPM dia. Tapi ada letupan-letupannya itu yang membuat sangat enak untuk didengar, walaupun RPM-nya dia nggak begitu tinggi. Mungkin ini suara langsung dari bagian belakangnya seperti ini. Enak banget suaranya. Kita kembalikan lagi ke mode hybrid auto. Nah balik lagi ke mode hybrid auto, dia langsung mati mesinnya dan masuk ke mesin listriknya. Konsol tengah dia sudah full menggunakan layar seperti ini, jadi menggunakan lampu-lampu saja. Jadi pada saat dimatikan ini seperti full hitam, dia tidak kelihatan apa-apa sama sekali. Ada untuk pemanas kursi, pemanas kaca belakang dan depan, AC dual zone, bukan hanya suhu tapi kipasnya dia juga. Pengeras suspensinya ada di bagian sini, ada dua level, ada level 1 dan level 2. Kalau masuk ke mode sport, nah dia langsung level 1-nya nyala pengeras suspensinya. Kalau misalnya masuk ke level 2 suspensinya, dia masuk ke mode sport plus, langsung pengeras suspensi level 2 langsung nyala. Kalau misalnya kita pakai mode normal, untuk chassis height atau adaptive air suspensionnya, masuk ke sport plus dia akan langsung turun secara otomatis ke yang paling low.
Karena yang mode liftnya pun juga dia nggak bisa sampai kecepatan tinggi, hanya bisa sampai kecepatan 30 km per jam. Dia akan langsung turun ke mode normal juga. Kita balik lagi ke hybrid auto lagi. Ya, untuk tuas transmisi pun juga enak dia untuk dilihat ini. Pengendaliannya pun enak dia. Dua kali ke bawah dia masuk ke D, sekali ke netral, dan paling atas adalah reverse. Kalau kita ke kiri itu ke mode manual. Kita pencet P lagi, dia langsung balik ke tengah. Mode individual ini jadi adalah mode untuk kita custom. Kita mau seperti apa untuk mode berkendaranya bisa kita atur dari sini. Mau chassisnya keras tapi itunya kencang, chassisnya keras tapi mobilnya nyaman bisa. Mau mesinnya kencang tapi tetap dengan nyaman berkendara pun juga bisa. Jadi bisa tergantung juga. Nah, ini individual langsung spoiler belakang dia naik. Kita turunin aja dulu spoiler belakangnya. Terus juga konsol tengah, bukan konsol tengah, kompartemen tengahnya ini sebetulnya ya, dia sayangnya kompartemen tengah ini dia nggak begitu besar. Dia bisa dibilang sangat kecil kompartemen tengahnya ini. Hanya ada satu colokan USB-C karena Apple CarPlay-nya dia masih belum wireless. Jadi untuk mobil seharga 4M tuh harus sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay wireless, bukan masih menggunakan kabel seperti ini. Karena mobil-mobil di bawah 4M aja udah wireless untuk Apple CarPlay. Jadi kursinya sendiri Porsche menawarkan 3 kursi untuk Panamera ini. Kursi yang biasa, kursi dengan pengaturan 14-way seperti yang aku pakai sekarang ini, dan 18-way, dan kursinya ini juga dia sudah bentuknya semi bucket. Jadi pengaturan ini sangat banyak sekali. Nih aku lupa nyalain AC. Ini panas banget soalnya di sini. Kita nyalain AC dulu. Pengaturan kursinya pun juga dia lengkap, lumbar support ada, penyangga paha pun juga dia ada, sehingga kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling enak. Setir bisa diatur juga secara electric tilt maupun teleskopik juga. Jadi lengkap pengaturannya. Kualitas dan overall kualitas dari mobil ini pun juga sangat mewah sekali. Jadi enak ini mobil. Ya enak. Dan tapi sebuah Porsche itu dinikmati ini jangan hanya dari duduk di tempat saja. Sebuah Porsche itu harus dinikmati juga untuk jalan. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi kita akan lihat seberapa nyaman mobil ini dan juga seberapa fun to drive mobil ini. Dan kita langsung aja masukin ke mode sport. Suaranya pada saat mesinnya nyala itu sangat enak sekali untuk didengar. Pada saat jalan, yang pertama kali aku rasakan adalah betapa enaknya mesin hybrid milik Porsche ini. Nah, jadi sekarang udah jalan ini, dan ini aku masih pakai mesin listriknya. Mesin listriknya memang ada suara-suara kayak mesin bensinnya gitulah. Setiap pindah gigi itu ada suara-suara yang samar-samar sih sebetulnya, nggak begitu besar. Dan pergantian dari mesin listrik ke mesin bensin itu tergantung dari cara kita ngegas. Jadi kalau misalnya ngegasnya sedikit seperti ini, dia tetap pakai mesin listrik. Tapi kalau ngegasnya agak dalam sedikit seperti ini, nah dia ganti langsung ke mesin bensin. Perpindahan dari mesin listrik ke mesin bensinnya itu sangat halus sekali dan hampir tidak ada rasanya. Dan yang menarik juga adalah top speed kalau misalnya kita menggunakan mesin listriknya itu bisa sampai 120 km per jam. Jadi kita di tol pun itu tetap dengan di kecepatan tinggi tetap bisa menggunakan mesin listriknya. Yang pasti dia bisa sangat irit sekali. Ya, mobil ini kan dilengkapi dengan mesin yang bertenaga. Dilengkapi dengan mesin 2900 cc V6 turbo. Kok dikombinasi dengan mesin listriknya bisa menghasilkan tenaga 462 HP dan torsinya 700 Nm, dan nggak pas rasanya kalau kita nggak langsung coba tenaga dari mobil ini. Saatnya kita tes akselerasi mobil ini menggunakan launch control. Siap, itu dari Sport Plus. Kita pasin dulu. Kita injak rempol, gaspol. 1, 2, 3. 100. Wah, remnya pakem banget lagi. Suara knalpotnya pun juga ada letupan-letupan yang
luar biasa banget. Launch controlnya, dan mengaktifkan launch controlnya pun juga gampang banget. Masukkan Sport Plus saja, injak rem yang dalam, terus gaspol aja, terus udah launch control akan aktif. 0 sampai 100 km per jamnya tuntas hanya dalam 4,4 detik saja. Itu angka yang cepat sekali, dan ini adalah varian terendah untuk e-hybridnya Porsche Panamera. Sudah akselerasi sudah secepat itu. Bukan hanya kencang, tapi mobil ini sangat nyaman sekali. Seperti aku bilang, Porsche menciptakan Panamera ini adalah sebagai sports car yang bisa digunakan sebagai family car dan nyaman. Dan betul, ini mobil nyaman sekali. Peredaman suspensi bisa sangat baik dia. Bahkan di polisi tidur aja itu dia bisa sangat nyaman. Ini ada jalanan agak bergelombang sedikit. Enak banget, dan jalanan ini yang nggak rata tuh nggak ada rasanya sama sekali, betul-betul enak. Dan suspensi masih bisa dibuat lebih keras lagi. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke sport, itu dia akan masuk ke level 1 untuk suspensi kerasnya, dan Sport Plus itu masuk ke level 2 untuk suspensi yang paling keras ya. Kalau sudah masuk ke sport atau Sport Plus, air suspension akan otomatis turun ke paling rendah, sehingga bisa memberi handling yang jauh lebih baik juga, dan pengeras suspensi akan masuk ke level 2 sehingga handling pun juga sangat baik. Dan kerasa juga perbedaannya ini kalau misalnya pakai yang keras. Ini aku dari level 1 yang keras, berasa dia lebih keras. Level 2, nah dia langsung turun ini mobilnya, dan nah ini berasa banget dia lebih keras dibanding yang biasa. Nah ini betul-betul berasa, dan handling pun juga dia lebih baik. Kita balikin normal lagi, kita kembali nyetir yang enak juga. Dan Porsche ya, jadi hampir setiap Porsche, mungkin sudah dari setiap Porsche itu ada yang namanya Sport Response Button. Jadi Sport Response Button itu kalau kita tekan seperti ini ya, nah dia akan shortcut masuk ke mode yang paling ganas dari mobil ini. Jadi shortcut ke semuanya. Suspensi, mungkin suspensi enggak, tapi hanya mesinnya saja, dan dia akan masuk ke mode paling ganas, dan dia akan memberi kita waktu selama 20 detik. Kalau kita nggak akselerasi selama 20 detik, dia akan balik lagi ke mode normal. Dan di sini ada timernya. Nah ini aku nggak akselerasi, dia balik lagi ke mode normal. Jadi kalau misalnya kita pengen jalan cepet-cepet, daripada pindah satu-satu lagi dari normal ke sport atau sport plus, cukup tekan ini, beres semuanya. Mobil ini sangat luar biasa, tapi apakah mobil ini memiliki kekurangan? Ya, walaupun ini sebuah Porsche ya, agak susah memang cari kekurangannya, tapi aku menemukan sejumlah kekurangan. Yang pertama adalah untuk pengaturan AC-nya ini. Jadi untuk pengaturan AC-nya ini canggih sebetulnya. Dia bisa diatur dari head unit ini di pengendalian, canggih banget. Cuman kalau aku nyetir ya, mau mengatur itu agak repot jatuhnya. Aku harus masuk dulu ke climate, harus ngatur dulu, ngeliat dulu, pencet satu-satu. Itu kan agak susah. Kalau misalnya yang kanan ini kan langsung kita ngatur, bisa langsung ngepasin dengan mudah juga. Tapi nggak apa-apa, ini canggih fiturnya. Kedua adalah untuk mengendalikan head unitnya. Rata-rata mobil ya, sebagian besar untuk mengendalikan head unit itu ada di sebelah bagian bawah sini. Ini enggak, dia di bagian atas ini, dan posisinya bisa diraih, cuman agak jauh menurutku. Ini pendapatku sendiri ya, tapi ini agak jauh dia. Di balik kekurangan tersebut, mobil ini pun juga memiliki sejumlah hal yang sangat menarik. Yang pertama, yang pasti adalah mesinnya. Mesin dari mobil ini sangat bertenaga sekali. Jadi kencang ini mobil, 0 sampai 100 4,4 detik. Yang kepengen lebih kencang lagi dari Panamera 4 ini juga ada yang Panamera Panamera GTS, Panamera 4S, dan seterusnya sampai Panamera Turbo SI Hybrid yang tenaganya mencapai 680 HP. Lalu hal kedua yang aku suka adalah instrumennya. Seperti aku bilang tadi, instrumen aku sangat suka sekali. Walaupun Porsche kedepannya mungkin ini sudah menggunakan instrumen yang full digital seperti di Taycan, karena Cayenne yang baru saja itu sudah menggunakan full digital dia untuk instrumennya. Kalau aku sih lebih suka yang ini ya, dia lebih enak aja dilihat, dia kelihatan lebih sporty.
Membeli sebuah Porsche itu tidak bisa kita datang tinggal pilih warna terus beli, enggak. Beda sama brand-brand lain. Kita datang ke showroom membeli Porsche, kita diberi banyak opsi untuk mobilnya, mulai dari fitur-fiturnya, mulai dari interiornya mau seperti apa, warnanya seperti apa, velgnya mau seperti apa. Banyak sekali untuk pilihan Porsche Panamera, Porsche lah, bukan Porsche Panamera aja. Semua line up Porsche itu pasti kita ada opsi-opsi yang bisa kita pilih. Dan kalau teman-teman pengen lihat juga apa saja opsi-opsi yang ada di Panamera ini, bisa langsung cek aja di website Porsche Center Jakarta, dan teman-teman bisa coba aja kombinasi-kombinasiin sendiri Porsche Panamera atau Porsche lainnya, karena banyak sekali opsinya, ada puluhan bahkan sampai ratusan. Mungkin begitu reviewku mengenai Porsche Panamera e-hybrid ini. Jujur aja kesan-kesan yang aku rasakan selama mereview mobil ini, selama menggunakan mobil ini lah ya, selama beberapa hari, itu mobil memang betul-betul enak, kencang, untuk daily drive pun juga sangat luar biasa sekali ini mobil. Pengen banget aku suatu hari bisa mau punya mobil ini. Dan teman-teman, terima kasih banyak telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Dan juga terima kasih banyak Porsche Indonesia yang sudah meminjamkan unit Porsche Panamera 4 e-hybrid ini selama beberapa hari untuk aku tes, dan juga bisa aku enjoy. Jadi sambil ngetes pun aku juga bisa enjoy mobil ini. Thank you banget Porsche Indonesia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.